Halo Sobat Investor, kembali lagi berjumpa di program The Editorial yang akan membahas tajuk utama pemberitaan yang tersaji di idxchannel.com dan IDX Channel TV. Bersama saya Yanto Kusjantono, redaktur pelaksana idxchannel.com. Proyeksi terbaru dari Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia atau APBI kembali menegaskan potensi dan posisi batubara sebagai salah satu pilar utama energi dunia, setidaknya dalam jangka pendek hingga beberapa tahun ke depan. Meskipun dunia semakin bergerak menuju dekarbonisasi, kebutuhan pasar ekspor batubara masih menunjukkan pertumbuhan meski moderat. APBI memperkirakan permintaan global mencapai lebih dari 1 miliar ton pada 2026 mendatang. Angka ini mengindikasikan bahwa sejumlah negara, terutama di Asia, masih mengandalkan batubara sebagai sumber energi andalan seiring tingginya kebutuhan listrik, industrialisasi, serta ketidakstabilan pasokan energi alternatif. Pada tataran global, negara-negara seperti China dan India tetap menjadi konsumen terbesar. Kedua negara ini membutuhkan pasokan energi yang stabil untuk menopang pemulihan industri dan menjaga momentum pertumbuhan ekonominya. Meskipun investasi energi terbarukan di kedua negara itu meningkat cukup pesat, kebutuhan jangka pendek masih sangat besar sehingga batubara terus menjadi komponen penting dalam bauran energi. Bahkan saat harga komoditas berfluktuasi dan emisi menjadi tekanan internasional, batubara masih menjadi pilihan yang sulit tergantikan. Ini disebabkan oleh faktor biaya, keandalan pasokan, serta keterbatasan teknologi penyimpanan untuk energi terbarukan. Dari dalam negeri, APBI memperkirakan produksi batubara nasional pada 2025 berada di kisaran 740 juta ton. Angka ini turun dibanding tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh kondisi pasar, kebijakan ekspor-impor, serta cuaca ekstrim yang kerap mengganggu operasional tambang. Hingga Oktober 2025, produksi batubara nasional sudah mencapai hampir 90% dari target. Meskipun turun, volume produksi tersebut tetap menempatkan Indonesia sebagai salah satu eksportir batubara terbesar di dunia. Pasar ekspor juga masih cukup besar, dengan proyeksi sekitar 500 juta ton pada tahun ini. Data APBI menunjukkan hingga Oktober, ekspor sudah mencapai lebih dari 480 juta ton. Cina kembali menjadi pasar utama dengan pembelian lebih dari 160 juta ton. Disusul India, Filipina, Korea Selatan, dan Jepang. Bahkan negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam dan Filipina diperkirakan tetap menjadi sumber pertumbuhan baru seiring pesatnya ekspansi pembangkit listrik batu bara dan peningkatan kebutuhan domestik akibat pembangunan industri serta urbanisasi. Di sisi lain, APBI melihat perlunya stabilitas kebijakan untuk mendukung keberlanjutan industri tambang nasional. Fluktuasi harga internasional, kenaikan biaya produksi, dan tantangan logistik menjadi tekanan tersendiri bagi perusahaan tambang. Dalam beberapa tahun terakhir, biaya produksi meningkat akibat tingginya biaya bahan bakar, alat berat, hingga gangguan rantai pasok global. Oleh karena itu, industri memerlukan kebijakan yang adaptif dan terukur, termasuk mekanisme insentif maupun penyederhanaan regulasi investasi jangka panjang agar tetap menarik. Di sisi lain, kewajiban Domestic Market Obligation atau DMO juga menjadi perhatian utama. Meski peluang ekspor masih besar, prioritas pemenuhan energi di dalam negeri tidak bisa diabaikan. Kebutuhan listrik nasional yang terus bertambah menuntut adanya pasokan batubara yang stabil dan terjangkau untuk pembangkit listrik. Ketahanan energi nasional juga menjadi prioritas yang tidak bisa lagi dinegosiasikan, terlebih di tengah percepatan industrialisasi dan peningkatan permintaan listrik rumah tangga. Isu lain yang mencuat adalah implementasi program biodiesel B40 yang rencananya akan beralih menuju B50. Kalangan industri tambang menilai kebijakan ini akan berdampak langsung terhadap struktur biaya operasional, terutama karena karakteristik operasional tambang yang berbeda-beda. Selain itu, penghapusan subsidi untuk sektor non-PSO juga akan mempersempit ruang fiskal bagi perusahaan. Akibatnya, penambahan biaya bahan bakar bisa saja mengganggu arus kas pada saat harga komoditas sedang melemah.
Kalangan industri juga menilai transisi energi harus bertahap dan realistis agar tidak mengorbankan daya saing dan keberlanjutan operasional tambang. Di tengah tekanan global untuk mengurangi emisi, industri batubara Indonesia berada dalam situasi yang paradoks. Di satu sisi, pasar ekspor masih terbuka dan permintaan domestik juga tetap tinggi. Tapi di sisi lain, tekanan internasional justru mendorong percepatan transisi energi, termasuk komitmen terhadap pengurangan emisi karbon. Pemerintah Indonesia sendiri sudah menargetkan bauran energi terbarukan meningkat, meskipun realisasinya masih tertinggal. Pembangunan PLT skala besar, penggunaan biomasa dalam program co-firing PLTU, serta pengembangan energi panas bumi menjadi bagian strategi untuk mengurangi ketergantungan pada batubara. Namun, proses transisi ini masih memerlukan waktu, investasi yang besar, dan infrastruktur yang memadai. Selama energi terbarukan belum mampu menyangga kebutuhan listrik nasional secara penuh, batu bara akan tetap menjadi tumpuan utama dalam menjaga ketahanan energi. Hal inilah yang membuat sektor batu bara tetap berperan strategis dalam kebijakan energi nasional. Untuk itu, pemerintah harus menyeimbangkan antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan target reduksi emisi, sehingga dibutuhkan kebijakan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam jangka menengah, Indonesia juga perlu memperkuat strategi hilirisasi. Diversifikasi produk turunan seperti gasifikasi batubara atau produk bahan baku industri kimia dapat meningkatkan nilai tambah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Sejumlah proyek sudah berjalan, namun skalanya masih terbatas, dan ini tentu perlu dipercepat kontribusinya agar lebih optimal. Dengan seluruh dinamika tersebut, masa depan industri batubara Indonesia masih ditentukan oleh perkembangan permintaan global dan arah kebijakan energi nasional. Selama kebutuhan energi listrik dunia masih bertumpu pada sumber energi konvensional, peluang ekspor masih tetap terbuka. Namun, arah jangka panjang ini sebaiknya secara nasional maupun internasional jelas sudah menuju pada era transisi energi. Oleh karena itu, industri tambang juga perlu bersiap sejak sekarang, baik melalui efisiensi, diversifikasi, maupun inovasi. Pada akhirnya, sektor batubara berada pada fase kritis, di mana stabilitas kebijakan, daya saing operasional, dan kemampuan beradaptasi akan menjadi penentu. Dunia terus berubah, dan begitu pula lanskap energi. Cara Indonesia menavigasi perubahan ini akan menentukan posisi industri batubara dalam mendukung ekonomi nasional pada dekade mendatang. Demikian program di editorial edisi kali ini. Saya Yanto Kusdiantono pamit undur diri. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.